Januari tahun 2008, tepat 3 bulan sudah Yohanes Martinus alias Dado belum juga membayar hutang temannya bernama Mulyadi Dwi Asmoro alias Acong. Dulu hutang 2,5 juta tersebut Dado gunakan untuk modal buka usaha sablon. Akan tetapi baru 1 bulan berjalan, usaha Dado mengalami gulung tikar. Alhasil ia kesulitan mengembalikan uang Acong. Berhubung bulan Januari itu Acong sedang ada keperluan mendesak, uang yang dipinjamkan ke Dado pun ditagih. Untuk membicarakan permasalahan utang piutang Dado ke Acong, mereka berdua sepakat bertemu di sebuah warung roti daerah Kelapa II, Depok, Jawa Barat. Saat mereka bertemu, Dado berkata terus terang menyampaikan permintaan maaf ke Acong bahwa dia belum bisa mengembalikan hutangnya sebab usaha yang ia rintis sudah bangkrut. Sama-sama bokek sekaligus membutuhkan uang. Dado lantas memberikan ide gila supaya bisa mendapatkan uang cepat, yakni dengan cara mencuri atau merampok. Tak disangka rupanya ide itu disetujui Acong. Usai menemukan solusi dari permasalahan mereka, selanjutnya Dado dan Acong mulai mencari-cari nama sasaran yang akan dijadikan target perampokan. Setelah mempertimbangkan beberapa nama, keduanya kompak memilih nama Anita Rahmat, yaitu teman mereka sendiri. Selain mudah dijebak karena mereka bertiga saling kenal, Anita juga punya mobil yang tentunya bisa dijadikan uang. Sukses menemukan mangsa, Dado dan Acong langsung menyusun rencana. Kedua pengangguran ini merekrut seorang teman lagi bernama Maulana alias Item untuk bersama-sama merancang siasat bagaimana caranya agar Anita masuk ke dalam perangkap mereka bertiga. Dan berikut kisah selengkapnya. Anita Rahmat, gadis berusia 19 tahun yang kerap dipanggil Nita ini, ialah mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia disingkat UI. Di mata orang-orang terdekatnya, Nita dikenal sebagai sosok yang supel serta pandai bergaul. Jadi tak heran kalau dia memiliki banyak teman, termasuk Dado dan Acong yang Nita kenal sejak duduk di bangku SMA. Hubungan pertemanan mereka lumayan dekat, apalagi salah satu dari mereka yaitu Dado diketahui sudah lama naksir Nita, yang bahkan pernah mengungkapkan perasaannya namun ditolak. Meski demikian, hubungan di antara mereka masih terjalin sangat baik. Saking baiknya, Nita sampai tidak sedikit pun mencurigai tawaran pekerjaan dari Dado, yang ternyata itu merupakan bagian rencana Dado dan kawan-kawan dalam melancarkan misi perampokan. Sore itu, Senin tanggal 28 Januari tahun 2008, Nita menerima sebuah pesan dari Dado yang mengajak ketemuan. Dado menawari Nita pekerjaan menjadi sales mobil di acara pameran yang diselenggarakan di Jakarta Convention Center Senayan dengan iming-iming gaji 4 juta sampai 5 juta rupiah. Nita yang tengah memasuki libur kuliah berencana memanfaatkan waktu luang tersebut dengan menerima tawaran pekerjaan dari Dado. Akan tetapi sayang, rencana Nita hanya sebatas angan-angan yang tidak akan pernah terwujud. Waktu berangkat dari rumah, Nita memberitahu ayahnya bahwa dia akan pergi menemui Dado di sebuah production house daerah Kemang. Selain begitu, Nita juga sempat bilang kalau ia takut pergi sendirian. Sehingga hari itu dia berniat ingin menjemput tantenya terlebih dahulu lalu mengajaknya ikut serta menemui Dado. Namun di tengah perjalanan, mendadak Nita berubah pikiran. Tempat janji ketemuan dengan Dado juga berubah, di mana Nita menemui Dado di halte Universitas Pancasila, bukan di rumah production house daerah Kemang seperti yang disampaikan ke ayahnya. Saat mereka bertemu, Dado mengajak Nita pergi menemui 2 orang rekannya yang sudah menunggu di Mall Cijantung, Jakarta Timur. Di sini, Dado disuruh mengambil alih setir mobil Jazz Silver yang dikemudikan Nita dari rumahnya yang beralamat di kawasan Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Tiba di tujuan, Acong dan Item yang sedari tadi menunggu menyambut kedatangan mereka berdua.
Rencananya, hari itu Acong berpura-pura akan mempertemukan Nita dengan pemilik rumah produksi yang membutuhkan SPG. Ketika hendak pergi ke lokasi, mereka berempat makan bersama terlebih dahulu di sebuah warung yang berada di sekitar Mall Cijantung. Di sela-sela mereka makan inilah, Acong memanfaatkan momen tersebut untuk menduplikat kunci mobil Nita yang dibawa Dado. Berhasil mendapati kunci cadangan, menjelang maghrib, mereka berempat melanjutkan perjalanan menuju ke Mall Gading tempat di mana Nita akan dipertemukan dengan pemilik rumah produksi. Tapi sebelum ke sana, Nita minta dianterin ke rumah tantenya sebentar untuk mendatangi acara ulang tahun yang sedang diselenggarakan. Menuruti permintaan Nita, Dado CS sempat berubah pikiran ingin langsung beraksi membawa lari mobil Jazz Silver incaran mereka selagi Nita menikmati acara. Berhubung situasi di rumah Tante Nita terlalu ramai, Dado CS lantas mengurungkan niat itu. Beberapa menit berlalu, Nita kembali memasuki mobil. Mereka berempat kemudian meneruskan perjalanan menuju ke Mall Gading Jakarta Utara. Di sanalah Dado CS akan mencuri mobil Nita. Namun, lagi-lagi niat mereka diurungkan sebab sudah kemalaman dan mall pun hampir tutup. Curiga melihat gelagat Dado CS sepanjang perjalanan, Nita ngedumel melampiaskan kekecewaannya yang merasa ditipu oleh mereka. Mulut Nita tidak berhenti mengomel, sampai pada akhirnya Acong yang sama-sama duduk di jok belakang bertindak membekap mulut Nita dengan lakban. Kaget diperlakukan seperti itu, Nita spontan memberontak menjambak rambut gondrong Acong. Tidak terima mendapat serangan balik, Acong bertambah garang menggigit lengan kiri Nita. Pertarungan di antara mereka berdua semakin memanas tatkala Item ikut turun tangan membantu rekannya. Diserang dua pria secara bersamaan, Nita yang duduk di apit Acong dan Item seketika tewas dicekik oleh mereka berdua. Semula rencana awal mereka tidak ada niatan untuk menghabisi nyawa Nita. Insiden tersebut terjadi di luar dugaan Dado dan kawan-kawan. Panik tidak mengira Nita bakalan tewas. Mereka bertiga asal membuang jasad Nita di selokan Jalan Sumur Bandung, daerah Cimanggis, Depok. Keesokan hari menjelang fajar, di tanggal 29 Januari tahun 2008, jasad Nita baru ditemukan dalam keadaan mulut dilakban serta masih memakai pakaian lengkap oleh seorang tukang ojek bernama Amin. Penemuan mayat tanpa identitas itu kemudian dilaporkan ke pihak kepolisian setempat. Menindaklanjuti penemuan mayat tadi, pihak kepolisian menyelidiki satu persatu jejak yang terhubung guna mencari tahu identitasnya. Masih di hari yang sama, siangnya, seorang warga bernama Solihin melaporkan penemuan dompet berisi KTP dan SIM-A milik Anita Rahmat yang ditemukan di wilayah komplek perumahan Angkatan Darat Cibubur, berjarak 3 km dari lokasi pembuangan jasad Nita. Meski waktu itu belum dipastikan dompet tersebut milik jasad yang dilarikan ke RSCM, besoknya barulah terjawab ketika orang tua Nita mendatangi rumah sakit usai mendengar berita penemuan mayat yang tersebar di media massa. Ternyata benar, jasad yang ditemukan kemarin diidentifikasi pihak keluarga sebagai Anita Rahmat. Menurut hasil otopsi, terdapat tanda bekas gigitan di lengan kiri dan bekas cekikan di leher yang mengakibatkan Nita tewas. Berdasarkan temuan polisi pada tanggal 5 Februari tahun 2008, di Reskrim Polda Metro Jaya Kombes Pol Carlo BTW menyebutkan kalau sementara itu motif pembunuhan Nita perkara harta sebab ponsel dan mobil Jazz Silver yang dikendarai Nita terakhir kali belum ditemukan. Mengetahui hasil sementara penyelidikan polisi, pihak keluarga Nita kurang puas karena mereka yakin kasus kematian Nita bukan hanya kasus perampokan melainkan juga kasus pembunuhan berencana. Untuk memastikan siapa saja yang terakhir kali berhubungan dengan Nita, sang ayah berusaha keras mencari bukti sampai-sampai beliau berinisiatif meminta catatan printout telepon rumah kepada pihak perusahaan yang bersangkutan. Ada waktu itu perbedaan sudut pandang antara pihak kepolisian dengan keluarga. Polisi merasa bahwa itu adalah murni perampokan.
tapi keluarga kemudian berjuang untuk membuktikan bahwa ini pembunuhan berencana. Begitu. Bagaimana cara Anda membuktikan? Waktu malam apa gitu saya juga tidak ingat sekarang. Ada pernah dia mengancam anak saya bahwa awas lu gua bunuh gitu bahasanya. Salah satu pelaku? Salah satu pelaku. Artinya kan harusnya Anda sudah mulai waspada itu. Cuma waktu itu saya pikir ya namanya anak-anak lah, tidak mungkin gitu. Bung Adrianus, tadi kalau disebutkan bahwa kalau itu sekedar perampokan murni maka hukumannya ringan. Tapi Pak Rahmat misalnya berjuang agar polisi memahami kasus ini sebagai pembunuhan berencana. Berkat usaha ayah Nita, dalam tempo kurang dari 10 jam setelah printout keluar, para pelaku pembunuh Nita berhasil diringkus di 3 lokasi yang berbeda-beda pada tanggal 4 Februari tahun 2008. Tersangka pertama, Dado, ditangkap ketika dirinya tengah asyik main game di warnet daerah Kampung Sawah Jagakarsa, Jakarta Selatan. Berikutnya, tersangka kedua yaitu Acong digelandang paksa saat berada di Sunter, Jakarta Utara. Tersangka terakhir, Item, ditangkap di Gang Rambutan Cipayung, Jakarta Timur. Kasus kematian Anita Rahmat ini mencuri perhatian banyak masyarakat, bahkan setiap persidangan digelar warga berbondong-bondong ikut menyaksikan menanti putusan akhir. Berkali-kali tersangka mengajukan banding atas hukuman mati yang dijatuhkan kepada mereka. Tetap saja pada tanggal 16 April tahun 2009, hasil pengajuan kasasi dari Mahkamah Agung RI menguatkan hukuman mati terhadap Dado, Acong, dan Item. Nah, hingga video ini diterbitkan, belum ada berita terkait jadwal eksekusi mereka bertiga. Well, sekian dulu. Terima kasih sudah berkenan menyimak video Ragam Cerita hingga akhir. Sampai jumpa di pembahasan kasus berikutnya. Stay healthy and see you.